Selamat datang di Digital Forensic Training. Pada modul 1 ini, kita akan membahas mengenai pengenalan komputer forensik. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu mengenai dasar digital forensik dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya. Digital forensik, menurut Dr. H.B. Wolfe adalah suatu set metode dari beberapa teknik dan juga prosedur untuk mengumpulkan, mengekstrak, dan juga menganalisa barang bukti ataupun evidence dari peralatan komputer dan berbagai macam media device yang nantinya hasilnya akan dipresentasikan di pengadilan dengan format yang jelas dan juga berguna bagi pengadilan. Tujuan dari digital forensik ini sendiri adalah yang pertama, untuk melacak dan juga menuntut pelaku cybercrime. Yang kedua, mengumpulkan barang bukti dengan cara yang baik menurut forensik teori. Yang ketiga, mengestimasi potensi dampak dari adanya serangan cyber incident. Yang keempat, meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh insiden yang terjadi. Dan yang terakhir, mengamankan suatu organisasi dari insiden yang sama di kemudian hari. Cybercrime didefinisikan sebagai kegiatan ilegal yang melibatkan computing device, network, sistem, dan juga aplikasi. Terdapat dua tipe cybercrime berdasarkan garis serangannya. Yang pertama adalah internal attack, di mana serangan terjadi dari dalam organisasi itu sendiri dan dilakukan oleh karyawan yang biasanya memiliki permasalahan pribadi dengan pihak organisasi. Contoh dari serangan internal attack adalah spionase ataupun pencurian sensitif data. Tipe yang kedua adalah external attack, di mana serangan dilakukan dari luar organisasi, baik dengan cara menyewa internal maupun external entity, dengan tujuan utama yaitu untuk menghancurkan organisasi. Contoh umum dari external attack antara lain adalah SQL attack, ada DDoS attack, lalu pencurian data, dan juga phishing ataupun spoofing. Terdapat beberapa challenge yang dihadapi seorang investigator forensik dalam menghadapi cybercrime. Di antaranya yang pertama adalah speed atau kecepatan. Seorang investigator akan berpacu dengan waktu dalam melakukan investigasi, di mana seorang investigator membutuhkan izin dan juga otorisasi untuk melakukan legal prosedur, sedangkan cybercrime itu terjadi sangat-sangat cepat. Yang kedua adalah anonymity, di mana cyberkriminal sangat mudah untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan banyak teknologi yang akan menyulitkan investigasi. Contohnya, penggunaan proxy ataupun Tor network sehingga IP tidak bisa dilacak. Yang ketiga adalah sifat alami evidence yang sifatnya sementara ataupun volatil. Jadi kebanyakan dari digital evidence sangat rentan terhadap kehilangan data. Sehingga sangat perlu penanganan khusus ketika akan menghandle evidence tersebut. Yang keempat adalah size dari evidence beserta kekompleksan evidence tersebut. Bayangkan ketika suatu insiden terjadi pada suatu server dengan besaran hard disk sebesar 4 TB, maka seorang investigator perlu melakukan imaging terhadap size 4 TB tersebut, serta cara transfer data sebesar itu harus diperhatikan. Karena jika caranya salah, maka akan memakan waktu yang lama untuk memprosesnya, belum lagi teknologi dari sistem yang sangat kompleks dan berbeda-beda yang mengharuskan seorang investigator paham akan teknologi tersebut. Yang kelima adalah anti-digital forensik, di mana seorang attacker akan menghilangkan jejak dengan cara menyulitkan seorang investigator dalam menganalisa evidence. Trik ini biasanya dilakukan oleh attacker dengan berbagai cara, salah satunya adalah penghapusan log. Yang keenam adalah perbedaan hukum di setiap negara. Jadi dengan berbedanya hukum di setiap negara, seorang investigator juga akan kesulitan melakukan investigasi ketika insiden ini terjadi di luar jurisdiksinya ataupun di luar negara yang di mana dia tinggal. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan mengenai hukum yang ada. Jadi tidak sedikit korban cybercrime itu kurang paham akan hukum yang mengatur itu semua, sehingga ketika akan disidangkan banyak prosedur yang dilanggar sebelumnya dan menyebabkan kegagalan di persidangan. Ada beberapa rule di dalam forensic investigation, di antaranya adalah pembatasan di dalam mengakses dan juga memeriksa original evidence. Hal ini digunakan untuk menghindari kerusakan pada original evidence. Yang kedua
Record dan dokumentasikan semua perubahan yang terjadi pada evidence, karena ini akan dipertanyakan nanti di pengadilan. Yang ketiga adalah dokumentasi tersebut dituangkan semuanya di dalam yang namanya chain of custody. Jadi chain of custody itu jika di Indonesia semacam BAP dalam proses evidence. Yang keempat, tetapkan standar investigasi dan patuhi standar tersebut. Yang kelima itu kita meng-hire profesional untuk melakukan analisa evidence. Jadi nggak sembarang orang bisa ngutak-ngatik evidence. Kita harus melakukan hal tersebut dengan profesional. Yang keenam, evidence harus sangat berrelasi dengan insiden yang terjadi. Jangan sampai mengambil evidence yang tidak berkaitan dengan insiden tersebut. Yang ketujuh, evidence juga harus comply dengan standar hukum yang ada agar evidence bisa dibawa ke pengadilan. Jadi kalau misalkan menurut standar hukumnya ini tidak baik atau tidak comply, biasanya itu akan ditolak dari pengadilan sendiri. Yang kedelapan adalah simpan evidence ini di tempat yang aman. Biasanya evidence itu disimpan di brankas besi anti radiasi untuk menghindari adanya kerusakan evidence. Karena sifat evidence tadi yang sangat rentan, sehingga evidence butuh perhatian khusus untuk menyimpannya. Dan yang terakhir, gunakanlah tools untuk menganalisis yang sudah diketahui secara umum. Karena alat forensik pun nantinya akan dipertanyakan di persidangan. Mana baseline dari tools yang digunakan ini? Apakah toolsnya sudah mencukupi untuk melakukan investigasi atau belum? Seperti itu. Nah, dari tadi kan kita sudah menyebutkan banyak evidence. Lalu apa sih itu digital evidence? Digital evidence adalah suatu informasi yang bernilai dan dapat membantu dalam investigasi untuk menemukan root cause dan juga pelaku cybercrime. Yang disimpan biasanya di dalam bentuk digital. Informasi digital tersebut itu kita bisa dapatkan dari media storage, dari monitoring network, terus ataupun juga data-data yang ditemukan saat kita melakukan investigasi itu sendiri. Digital evidence ini juga dipakai sebagai alat bantu investigator dalam pembuktian di pengadilan. Digital evidence juga sangat rentan terhapus sehingga menyulitkan investigator untuk mentrace adanya aktivitas kriminal. Itulah kita perlu berhati-hati dalam menangani evidence itu sendiri. Ada dua tipe dari digital evidence. Yang pertama adalah volatile data, di mana data akan hilang sesaat setelah device dimatikan. Biasanya data tersebut disimpan di dalam memori yang sementara, seperti contohnya adalah RAM, dan data yang ada di dalamnya contohnya seperti network history, process to port mapping, lalu open file, service running, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah non-volatile data, di mana data akan tetap tersimpan pada storage, seperti hard disk dan juga memory card. Contoh dari non-volatile data adalah system file, registry file, event log, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik dari digital evidence yang harus dipenuhi ketika akan dimasukkan ke dalam pengadilan. Yang pertama adalah admissible, di mana evidence harus memiliki relasi dengan fakta yang dipresentasikan. Yang kedua adalah reliable, di mana tidak ada keraguan lagi bahwa data evidence yang diambil adalah asli dan benar, bukan hasil dari editing ataupun kopian. Yang ketiga believable, di mana evidence harus jelas dan juga dapat dimengerti oleh hakim di persidangan. Yang keempat, authentic, hampir sama dengan reliable, di mana evidence harus asli dan cara penanganannya pun harus dengan cara yang proper sesuai dengan kaidah ataupun standar. Yang kelima, complete, di mana evidence harus bisa membuktikan bahwa tindakan tersangka itu salah ataupun tidak bersalah. Ada 3 source yang dapat berpotensi menjadi evidence, yaitu yang pertama file yang di-create oleh user, contohnya file video, dokumen, database, internet file, dan juga lain sebagainya. Dan yang kedua adalah file-file yang diprotect oleh user, misalnya file compress, encrypted file, file yang di password, steganography, dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah file yang di-create oleh komputer ataupun sistem secara otomatis. Contohnya adalah registry, event log, file system, configuration file, dan juga lain sebagainya. Ada juga yang namanya base evidence rule,
di mana rule ini dibuat untuk mencegah adanya perubahan isi dari evidence, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Contoh realnya misalkan terdapat kasus pembunuhan. Saat pertama kali masuk ke TKP, seluruh polisi dan juga tim forensik melakukan prosedur atau SOP untuk mengamankan barang bukti di TKP, sehingga barang bukti tersebut tidak tercemar. Nah, SOP inilah yang dinamakan Base Evidence Rule. Barang bukti juga haruslah asli, baik berupa dokumen, foto, maupun recording. Namun pengadilan itu bisa memperbolehkan penggunaan duplikasinya dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, evidence aslinya hancur karena bencana alam. Yang kedua, evidence aslinya hancur dikarenakan proses bisnis yang normal, misalkan terdapat prosedur secara otomatis pada suatu sistem, di mana ketika log penuh akan dihapus. Itu termasuk penghancuran evidence. Dan yang ketiga, evidence aslinya adalah milik pihak ketiga dan tidak diizinkan untuk diambil untuk kebutuhan pengadilan. Di dalam digital forensik, ada yang namanya forensic readiness. Apa itu forensic readiness? Jadi, forensic readiness itu intinya adalah kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan digital evidence yang ada di sistem organisasi sehingga forensik bisa berjalan seefisien mungkin. Contoh dari forensic readiness misalnya pengaturan log terhadap semua aktivitas yang terjadi di sistem itu di-enable, serta backup semua log sehingga ketika terjadi insiden, tim forensik dapat melakukan investigasi dengan optimal. Benefit dari forensic readiness antara lain, yang pertama, investigasi bisa dilakukan secara efisien dan juga cepat dengan gangguan yang sangat minim terhadap bisnis yang berjalan. Yang kedua, evidence memiliki penyimpanan yang terstruktur sehingga mempermudah investigasi dan waktu investigasi dapat dikurangi. Ketiga, identifikasi dari evidence yang berhubungan dengan potensial crime dapat dengan mudah dilakukan. Keempat, kita juga bisa memblok attacker dalam melakukan covering track ataupun anti forensik. Dan yang terakhir, mencegah adanya attack yang sama di kemudian hari. Dibutuhkan beberapa set proses untuk bisa achieve dan juga maintain forensic readiness. Set proses tersebut dinamakan forensic readiness planning. Pada forensic readiness planning, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi potensial evidence yang dibutuhkan ketika terdapat insiden. Misal, insiden berhubungan dengan SQL injection, maka kita harus mempersiapkan log web application dan juga log traffic untuk bisa melakukan investigasi. Yang kedua adalah menentukan source dari evidence. Misal, insiden di sebelumnya membutuhkan log traffic internet, maka evidence tersebut bisa di-provide oleh firewall. Yang ketiga, define policy untuk handling dan juga storing evidence secara aman. Yang keempat, latih staff untuk menghandle insiden dan juga mengamankan evidence. Yang terakhir, buat proses khusus untuk mendokumentasikan prosedur tersebut. Kapan kita membutuhkan investigasi forensik? Jadi forensik itu adalah part dari insiden response dan juga fungsi dari forensik itu sendiri adalah untuk mencari root cause dari insiden dan juga mengetahui dalang di balik insiden ini. Insiden respons sendiri adalah proses yang dilakukan untuk merespons suatu insiden yang mungkin terjadi karena terdapat breach di dalam sistem ataupun network. Tujuannya adalah untuk menghandle insiden agar kerusakan dari insiden tersebut bisa diminimalisir. Jadi kebutuhan forensik ini ada ketika insiden terjadi. Forensik investigator memiliki tugas dan tanggung jawab seperti di bawah ini. Yang pertama, menentukan sejauh mana kerusakan yang dilakukan oleh attacker selama kejahatan berlangsung. Yang kedua, recover data yang bernilai untuk kebutuhan investigasi dari komputer yang terlibat di dalam kejahatan tersebut. Yang ketiga, kumpulkan bukti dengan cara yang sesuai dengan kaidah forensik. Yang keempat, pastikan bukti tersebut tidak rusak. Yang kelima, membuat image ataupun kopian dari evidence yang asli tanpa merusak data di dalamnya untuk menjaga integritas evidence tersebut. Yang keenam, menganalisis bukti-bukti yang ditemukan. Yang ketujuh, mempersiapkan laporan hasil analisis. Yang kedelapan, update organisasi tentang berbagai metode serangan lain dan rekomendasi untuk penanganan insiden tersebut. Dan yang terakhir, menyampaikan isu di pengadilan dan melakukan pengetesan terhadap bukti yang ada. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjadikan seorang investigator menjadi investigator forensik yang baik. Yang pertama, memiliki writing dan present skill yang baik. Yang kedua,
memaintain akurasi yang sempurna saat pengetesan berlangsung di pengadilan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan terhadap hukum dan juga policy mengenai kasus yang ditangani. Yang keempat, memiliki skill analisa yang kuat untuk mencari evidence dan juga link yang menunjukkan terhadap suspek. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik forensik. Yang keenam, memiliki kesabaran dan kesungguhan dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nomor 7, memiliki interview skill yang baik untuk gathering informasi mengenai kasus yang ditangani. Karena dari sinilah kita akan memulai forensik. Informasi-informasi tersebut sangat-sangat dibutuhkan untuk memulai forensik investigasi. Yang kedelapan, memiliki skill research yang baik untuk mengetahui background dan juga aktivitas terkait klien, korban, saksi, maupun tersangka. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan yang luas mengenai teknologi, sistem, dan juga platform. Karena seorang investigator nantinya akan menghadapi insiden di berbagai platform ataupun teknologi dan media. Di dalam forensik, juga terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang investigator. Saat menangani insiden, investigator harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan investigasi sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjalankan tugas dengan komitmen beserta ketekunan yang tinggi. Yang ketiga, memeriksa evidence dengan hati-hati dan dalam ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Yang keempat, memastikan integritas dari suatu evidence. Yang kelima, bersaksi dengan jujur di pengadilan. Dan berikut ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh investigator. Yang pertama, menolak bukti apapun karena ini dapat menggagalkan case tersebut dengan hilangnya salah satu barang bukti. Yang kedua, memeriksa hal yang konfidensial tanpa adanya izin. Yang ketiga, melebihi tugas di luar kemampuan. Yang keempat, melakukan tindakan yang mengarah kepada konflik of interest. Yang kelima, memberikan pendapat pribadi atau berprasangka tanpa ada fakta. Yang keenam, menyimpan semua evidence yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. Dan yang terakhir, memeriksa barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditangani. Sekian materi untuk modul 1 ini. Pada modul selanjutnya, kita akan membahas mengenai Computer Forensic Investigation Process. Terima kasih.